Ini adalah kisah tentang siswa SMA yang sangat populer bernama Baekhorang. Bintang media sosial yang sangat cantik dan banyak disukai orang walaupun sikapnya sedingin salju. Hidupnya bergelimang harta dan bisa menginfluence banyak orang. Di samping semua itu, dia juga memiliki banyak haters yang sangat membencinya. Satu-satunya orang yang bebas mengobrol dengannya adalah Kim Yoo-shin, siswa periang yang sudah lama mengenalinya. Suatu hari, klub penyiaran sekolah melakukan rapat pagi. Dipimpin oleh Go Eun-taek, siswa teladan yang sangat terobsesi pada waktu dan semua kegiatannya diatur oleh jadwal. Parasnya tampan, banyak yang menyukainya, tetapi dia hanya peduli pada orang-orang terdekatnya saja. Tampaknya, klub penyiaran membutuhkan pembawa berita baru. Mereka sepakat untuk merekrut Horang, percaya bahwa dia bisa mendongkrak popularitas klub. Mereka berharap bisa mendapatkan gelar klub yang paling banyak disukai, dan gelar tersebut akan diumumkan di acara festival sekolah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sore harinya, Horang bertemu dengan Eun-taek yang mengajaknya untuk bergabung dengan klub penyiaran, tetapi dia menolaknya dengan kasar. Eun-taek merasa bahwa Horang tidak bisa memahami situasi dan terlalu sombong hanya karena dia populer. Hari berikutnya saat pergi ke sekolah, Horang bertemu lagi dengan Eun-taek di dalam bus. Dia terkejut ketika Eun-taek menutup kaca yang ada di sampingnya, membuat wajah mereka saling berdekatan dan menciptakan suasana canggung. Eun-taek menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan itu karena Horang tidak mendengarnya. Klub penyiaran di sekolah memiliki akun media sosial yang selalu dibanjiri oleh pesan-pesan dari para siswa. Beberapa pesan yang terpilih akan dibacakan dan mendapat komentar sebagai bentuk tanggapan. Suatu ketika, sebuah surat yang dibacakan klub penyiaran membuat Horang panik. Sekilas tidak ada yang aneh dengan pesan tersebut, tetapi Horang yang mendengarnya tahu bahwa itu ditujukan kepadanya. Pesan itu membuat Horang takut rahasianya di masa lalu akan terungkap. Horang menyampingkan segala bentuk ketakutannya. Dia bergegas menemui Eun-taek dan memutuskan untuk bergabung dengan klub penyiaran, berharap bisa menemukan identitas di balik pesan misterius yang dia dengar sebelumnya. Salah satu anggota bernama So-hyun merasa tidak nyaman kepada Horang, tetapi dia setuju untuk menerimanya. Eun-taek dibuat kesal ketika Horang datang sangat terlambat ke studio penyiaran. Horang meminta maaf setelah hampir dikeluarkan dari klub dan dia berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Keputusan Horang untuk bergabung dengan klub penyiaran jauh dari ekspektasi. Dia baru mengetahui bahwa pesan yang dikirim ke klub bersifat anonim dan hanya admin yang bisa melihat identitas pengirimnya. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk menjaga rahasia tersebut. Pada akhirnya, Horang berusaha melakukan yang terbaik untuk klub, berharap bisa dijadikan admin oleh Eun-taek. Di satu kesempatan, Horang dan So-hyun mengobrol di halte bus. Mereka memiliki sejarah pertemanan di masa SMP yang tampaknya tidak berjalan dengan baik. Dan sekarang mereka saling bermusuhan. Itulah alasannya kenapa So-hyun merasa tidak nyaman ketika Horang bergabung dengan klub penyiaran. Penulis anonim kembali beraksi. Horang mengambil alih siaran dan menantang penulis itu untuk berbicara langsung dengannya, alih-alih bersembunyi dan bersikap seperti pengecut. So-hyun mengaku bahwa dia yang memilih pesan tersebut untuk dibacakan. Horang menduga bahwa So-hyun ada kaitannya dengan kasus ini, mengingat hubungan mereka tidak akur dan fakta bahwa mereka pernah saling kenal. Horang ditegur oleh Eun-taek yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Tetapi dia dengan angkuh mengungkit perannya sebagai pendongkrak popularitas. Eun-taek menasihatinya untuk bisa memahami situasi dan tidak meremehkan urusan orang lain. Horang pergi meninggalkan ruangan setelah dikeluarkan dari klub dan itu membuat suasana hatinya semakin memburuk. Horang selalu menyendiri, baik itu dalam keadaan sedih maupun senang. Satu-satunya teman yang dia miliki saat ini adalah Yoo-shin, laki-laki freak yang selalu tersenyum di setiap saat dan terlihat seperti tidak memiliki beban hidup. Satu-satunya masalah yang dia miliki adalah cinta. Dia selalu berjuang untuk mendapatkan hati So-hyun yang sayangnya tidak tertarik dengan urusan percintaan. Yoo-shin terlahir dari keluarga kaya, tetapi dia menganggap dirinya miskin dan selalu memanfaatkan Horang untuk mendapatkan makanan. Walau begitu, kepeduliannya terhadap Horang sangat tulus dan itulah yang membuatnya diterima sebagai teman. Eun-taek tidak habis pikir kenapa Horang membuat keributan di studio penyiaran.
Namun, setelah mengintip akun media sosial Horang dan melihat banyak sekali komentar jahat yang menohok, Entek menilai bahwa kehidupannya sebagai bintang ternyata tidak mudah. Banyak rumor buruk yang beredar tentangnya di sekolah, tetapi Entek merasa bahwa itu semua hanya kebencian yang tidak mendasar. Entek sedikit memahami kenapa Horang sangat marah ketika pesan anonim memprovokasinya. Horang baru mengetahui bahwa Entek tinggal di komplek apartemen yang sama dengannya. Saat bertemu dengan Horang, Entek meminta maaf kepadanya karena asal berbicara padahal tidak tahu inti permasalahannya. Hubungan mereka sedikit membaik setelah saling meminta maaf atas apa yang telah terjadi. 어쨌든 모르고 말한 건 사과할게. 그건 내가 미안. 그래, 네가 못 모르고 막 잘 떠들긴 했어. 상처받았냐? 너 정도는 타격감도 없어. 너 말고 줄 사람도 널렸고. Horang kembali ke klub penyiaran dan dia tidak menyangka Entek mengizinkannya untuk menjadi admin. Di saat itulah dia akhirnya tahu bahwa pesan yang memprovokasinya berasal dari akun bernama Harley. Saat menyelidikinya lebih dalam, Horang terkejut karena akun tersebut berteman dengan Sohyun. Di satu kesempatan, Horang tidak sengaja mematahkan piringan hitam milik Entek yang kemudian meminta ganti rugi kepadanya. Alih-alih mengganti piringan hitam baru, Entek meminta Horang untuk membelikan makanan yang harganya tidak seberapa. Di malam saat mereka mengobrol bersama, Horang bertanya kenapa Entek sangat terobsesi pada waktu. Dia terlihat seperti perfeksionis yang selalu mengatur jadwal di setiap menitnya. Entek menjelaskan bahwa jadwal yang dia buat adalah janji terhadap dirinya sendiri dan mengungkapkan bahwa dia sangat membenci orang yang ingkar janji dan berbohong kepadanya. Entek percaya bahwa kedua hal itu bisa menyakiti perasaan seseorang. Setelah mengirim pesan kepada penulis anonim, Horang berusaha mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya. Sohyun berkata bahwa dia tidak tahu kenapa akun bernama Harley itu bisa berteman dengannya. Sebaliknya, dia mengungkit masa lalu ketika Horang mencampakkannya setelah bergaul dengan teman-teman baru yang cukup eksis dan terlihat nakal. Horang belajar banyak hal di klub penyiaran sambil mengawasi gerak-gerik penulis anonim yang tampaknya ada di lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, Entek mulai menyadari bahwa Horang tidak seburuk yang dipikirkan banyak orang, dan perlahan mereka semakin akrab. Walau begitu, mereka masih membatasi diri dan memendam rahasia yang selama ini tidak terungkap. Entek terlahir dari keluarga yang tidak harmonis, di mana sang ibu pergi meninggalkannya ke luar negeri saat masih kecil. Saat ini dia tinggal bersama ayahnya yang selalu mengungkit masa lalu, dan itulah yang membuat Entek tidak begitu menyukainya. Dia merasa lebih baik ketika sibuk di sekolah daripada harus pulang ke rumah dan bertemu dengannya. Sementara itu, Horang memiliki keluarga yang lengkap. Ayah dan ibunya sayang kepadanya, tetapi mereka selalu sibuk bekerja. Selama ini Horang memendam rahasia terdalam yang membuatnya trauma kepada hari ulang tahun dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dia benar-benar hidup dalam kesendirian jika seandainya Yusin tidak ada. Namun, keadaannya sedikit berubah setelah berteman dengan Entek yang tampaknya memahami bagaimana rasanya hidup dalam kesendirian. Perasaan nyaman yang ditimbulkan akibat kedekatan itu membuat Horang ragu. Dia ingin mengungkapkan semua rahasia miliknya kepada Entek, tetapi dia takut akan dijauhi olehnya. Sebagai siswa produktif, Entek berteman baik dengan salah satu anggota OSIS bernama Du Woo-jae. Mereka berdua sama-sama suka belajar, mengutamakan logika daripada perasaan, dan terkesan menutup diri. Karena sifat itu, Woo-jae kesulitan saat menghadapi pacarnya Kang Jae yang selalu ingin melakukan banyak hal bersamanya. Mereka berdua sering bertengkar dan memutus hubungan, tetapi semua orang di sekolah tahu bahwa pada akhirnya mereka akan kembali bersama. Suatu ketika, Jae dibuat kesal oleh Woo-jae yang tidak terbuka kepadanya. Jae berharap pacarnya itu bisa menolak sesuatu yang tidak dia sukai daripada harus pura-pura hanya untuk menyenangkannya. Mungkin itu terlihat seperti Woo-jae adalah pacar baik yang selalu ada untuknya, tetapi Jae memiliki perspektif yang berbeda. Dia merasa seperti mengencani seorang robot yang mengikuti semua keinginannya tanpa perasaan, dan itu membuatnya sedih. Hingga suatu ketika, Jae mengungkapkan isi hatinya melalui pesan yang dia kirim ke klub penyiaran. Kebetulan, Horang berkesempatan untuk membaca pesan itu dan dia memberi sedikit komentar. Horang menjelaskan bahwa komunikasi adalah yang paling penting. Hanya perlu waktu beberapa menit untuk membicarakan semuanya dari hati ke hati.
dan hanya itu yang bisa menyelamatkan hubungan mereka. Jae tidak menyangka pesannya akan dibacakan. Dia bergegas menemui Horang di studio untuk meminta pendapatnya lebih lanjut. Mereka berdua ada di satu kelas yang sama, tetapi tidak terlalu akrab. Sohyun yang ada di studio mengungkapkan bahwa seharusnya Woo-jae tidak merahasiakan apapun. Sementara Horang tidak sepenuhnya menyalahkan Woo-jae yang menutup diri, karena mungkin saja dia memiliki alasan tertentu untuk melakukannya, sama seperti keadaannya saat ini. Woo-jae mendengar pesan yang dikirim Jae, dan dia memahami kesalahannya. Jae sangat senang ketika Woo-jae mengajaknya bertemu, tetapi kemudian dia terkejut karena kekasihnya itu benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Woo-jae mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta kepada Jae saat pertama kali bertemu dengannya di tempat les. Dia tidak pernah menyangka pujaan hatinya itu mendekatinya terlebih dahulu. Dia sangat senang, tapi tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Berbanding terbalik dengan Jae yang sangat ekspresif dan bisa mengungkapkan semuanya. Woo-jae tahu bahwa perbedaan itu yang menyatukan mereka, tetapi akhirnya dia sadar bahwa itu bisa menimbulkan penderitaan, terutama bagi Jae. Sebab itulah dia dengan berat hati memutuskan untuk putus daripada harus bertengkar di setiap saat. 갑자기 이러면 갑자기 아니고 그래 헤어져. 네 말대로 나도 힘들었으니까 우리 헤어지자. Hari festival sekolah semakin dekat. Anggota OSIS dan semua panitia yang terlibat berusaha melakukan yang terbaik untuk menyiapkan acara tersebut. Akan ada berbagai macam pertunjukan, dan semua klub di sekolah akan berpartisipasi untuk menampilkan keunggulan mereka. Klub broadcast berencana untuk menampilkan segmen on air, di mana Horang menjadi penyiar berita secara langsung di hadapan banyak orang. Penulis anonim dengan nama akun Harley tahu bahwa Horang menjadi admin klub penyiaran. Dia sering menerornya melalui pesan, berkata bahwa dia akan mengungkap rahasia terbesar yang dimiliki Horang. Keadaan itu membuat Horang sangat frustasi. Dia takut orang-orang yang mulai dekat dengannya akan kembali menjauh. Setelah berteman dengan Yusin, Horang bisa mengenal Entek, dan sekarang dia senang ketika Jae mulai mendekatinya. Di tengah semua persiapan menuju festival, Yusin senantiasa menyiapkan segala hal untuk memikat hati Suyeon. Banyak orang yang mengenali Suyeon meski tidak sepopuler Horang. Suyeon dikenal sebagai perempuan munafik yang pura-pura polos. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan banyak pria. Tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran tersebut, tetapi tampaknya Suyeon memang sering mengobrol dengan banyak pria melalui pesan. Yusin menyukainya tanpa alasan, dan tampaknya Suyeon tidak merasa terganggu dengannya. Sementara itu, Jae terus berperang dengan perasaannya sendiri. Dia berusaha terlihat baik-baik saja sementara hatinya tidak bisa menahan kesedihan. Yusin berteman baik dengannya, dan dia sudah bosan mendengar cerita perpisahannya dengan Woo-jae. Yusin berani bertaruh bahwa mereka akan segera kembali. Melupakan Jae bukan perkara mudah. Woo-jae tahu bahwa dia harus berjuang keras untuk melupakan mantan kekasihnya, dan tampaknya ini akan menjadi perpisahan mereka yang terakhir kalinya. Hubungan Entek dengan Horang semakin dekat berkat kesibukan yang mereka jalani bersama. Beberapa kejadian romantis membuat mereka canggung, tapi kemudian menimbulkan rasa ketertarikan. Kedekatan itu membuat Entek sadar bahwa Horang sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut. Entek bertanya kepada Horang kenapa dia tidak membela dirinya saat dihujat. Horang menjelaskan bahwa dia bisa membela dirinya sebanyak apapun yang dia inginkan. Tapi itu percuma karena orang-orang hanya ingin percaya dengan apa yang mereka percayai. Belum lama ini, Entek mendapat panggilan dari ibunya setelah sekian lama tidak bertemu. Mereka berjanji untuk saling bertemu, tetapi sang ibu membatalkannya karena suatu masalah. Entek kecewa. Dia mencurahkan perasaannya kepada Horang, dan itu adalah bukti bahwa dia mulai terbuka kepadanya. Di malam yang tidak terduga itu, Entek mengungkapkan bahwa dia selalu merasa senang saat bersama Horang dan berpikir bahwa itu terjadi karena dia orang yang baik. Tapi kemudian dia sadar bahwa itu didasari oleh cinta. Entek mengungkapkan perasaannya, tapi dia tidak meminta jawaban apapun. 내가 너를 좋아하는 것 같아, 백구라. 좋아해, 너를. Hari festival tiba. Panitia acara melakukan tugas mereka dengan baik, sementara siswa lain ikut memeriahkan. Acara tersebut terbuka untuk umum, di mana siswa dari sekolah lain bisa datang untuk menikmati berbagai macam pertunjukan. Sohyun mendapat bunga dari tamu tidak terduga.
Dia adalah laki-laki dari sekolah lain yang mengenalnya dari media sosial. Sohyun sudah menegaskan bahwa dia tidak tertarik kepadanya, tetapi laki-laki itu keras kepala dan terkesan seperti memaksa. Yusin tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Sohyun pergi sementara laki-laki keras kepala itu mendapat peringatan dari Yusin yang memintanya untuk sadar diri dan menerima penolakannya. Sohyun mengaku bahwa dia tidak tertarik untuk berpacaran. Yusin mengerti dan dia berjanji tidak akan membuatnya kesulitan. Dia hanya ingin berada di sisinya dan melakukan banyak hal seperti teman pada umumnya. 보다시피 나 누구랑 썸 탈 생각 없으니까 어차피 나는 안 할게. 그러니까 너 불편하게 하지도 않을 거고. 그니까 내 연락 씹으면 안 돼? Segmen on air dari klub penyiaran dimulai. Horang tampil di atas panggung, membuat orang-orang yang suka kepadanya bersorak. Segmen tersebut juga disiarkan secara langsung di YouTube agar dapat dilihat oleh publik. Horang membacakan beberapa pesan terpilih dan komentar yang dia berikan sangat menghibur. Tidak lama dari itu, salah satu komentar di siaran langsung membuat Horang terguncang. Tubuhnya diam terpaku saat membaca komentar seseorang yang melakukan hitungan mundur, lalu memintanya untuk menyerah. Tepat ketika hitungan selesai, para siswa mendapat kabar mengejutkan dari website sekolah. Sebuah foto memperlihatkan bahwa Horang terlibat dalam kasus perundungan. Semua pujian yang diterima Horang pada hari itu seketika berubah menjadi caci maki. Tampaknya penulis anonim sudah menunggu momen tersebut untuk menghancurkan Horang. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Hisu, salah satu anggota klub penyiaran yang pernah merasa tersakiti oleh Horang di masa SMP. Keributan muncul ketika para siswa menuntut penjelasan. Sohyun berteriak meminta para panitia untuk segera mematikan lampu. Entek bergegas untuk menutup tirai panggung lalu membawa Horang ke tempat yang lebih aman. Horang tidak memberi penjelasan apapun kepada Entek dan dia pamit kepadanya untuk pulang. Bagaimanapun, Entek tidak percaya pada semua berita yang beredar. Dia hanya akan percaya jika Horang menjelaskan langsung kepadanya. Di luar dugaan, Horang kembali ke sekolah di keesokan harinya dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia melakukan siaran seperti biasanya. Hisu terkejut tapi dia pura-pura tidak tahu dan terus memainkan perannya. Jae dan Yusin sangat lega setelah mendengar pengakuan dari Horang yang berkata bahwa dia bukan perisak. Sepanjang hari Jae berusaha menghentikan gosip yang terus menyebar dan dia tidak segan menantang mereka yang suka berbicara seenaknya. Horang hanya pura-pura tegar menghadapi semuanya. Sepulang sekolah, Horang terpaksa datang menemui seseorang yang sangat dia benci. Dia adalah Sunju, senior yang pernah merisaknya saat di SMP. Orang-orang salah mengira kepada Horang dan menganggapnya jahat, tetapi sebenarnya dia adalah korban. Foto yang tersebar memang menunjukkan wajah Horang, tetapi cerita yang diterima jauh dari fakta. Mereka berspekulasi bahwa Horang adalah perisak hanya karena dia punya sikap yang arogan. Sunju cukup populer di media sosial. Tersebarnya foto Horang membuat dirinya mulai dicurigai dan dia meminta Horang untuk tetap bungkam. Sohyun tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Horang. Kejadian di hari festival mendorongnya untuk melakukan investigasi. Sementara itu, Entek tidak sengaja melihat Horang menangis sendirian. Dia tidak bisa membiarkan pujaan hatinya larut dalam kesedihan dan hal pertama yang dia lakukan adalah menghiburnya. Entek tahu bahwa Horang belum siap untuk terbuka kepadanya, dan itu salah satu alasan kenapa Horang belum bisa menerima cintanya. Entek berkata kepada Horang bahwa dia akan menunggunya hingga siap untuk bercerita. Di satu kesempatan, Sohyun bertanya kepada Horang apa yang sebenarnya terjadi dan alasan kenapa dia mencampakkannya. Horang berkata kepada Sohyun untuk tidak mencari tahu lebih dalam dan memintanya untuk tidak mengungkit masa lalu. Horang belum tahu bahwa Hisu menjadi penyebab masalah yang terjadi, tetapi dia berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia terkejut karena baru mengetahui bahwa Yusin cukup akrab dengan Entek dan Woo-jae, padahal mereka tidak satu kelas. Jae memiliki banyak waktu setelah putus dengan kekasihnya, dan sekarang dia sering menemui Horang di rumahnya. Jae ingin memastikannya baik-baik saja dan melupakan komentar jahat yang terus menyerangnya di media sosial. Keadaan tenang untuk sementara. Para siswa di sekolah melakukan perjalanan untuk kegiatan rohani. Woo-jae terpaksa berada di dalam bus yang sama dengan mantan kekasihnya.
Itu semua karena Yusin mengambil jatah kursinya agar bisa bertemu Sohyun. Woo-jae benar-benar belum bisa move on, begitu juga dengan Jae yang sebenarnya masih berharap kepadanya. Sementara itu, Yusin sangat bahagia karena dia bisa semakin dekat dengan pujaan hatinya. Malam harinya, Jae tidak sengaja menghubungi mantannya saat dia mengenang kembali percakapannya di ponsel. Jae terkejut ketika Woo-jae tiba-tiba mengajaknya untuk bertemu secara diam-diam. Petugas hampir menemukan Jae sesaat sebelum Woo-jae menariknya untuk bersembunyi. Di malam yang tidak terduga itu, Woo-jae mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menahan rasa rindunya. Mereka berdua terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya larut dalam kisah cinta yang bersemi kembali. Orang mencari Jae dan menyelinap keluar asrama, tetapi akhirnya dia bertemu dengan Eun-taek yang sedang merenungkan masalahnya. Kali ini Eun-taek benar-benar menceritakan semua masalahnya kepada Horang, mulai dari kisah tentang perceraian orang tuanya dan bagaimana sang ibu pergi meninggalkannya saat masih kecil. Sang ibu pernah berjanji akan menemuinya, tetapi pada akhirnya dia selalu ingkar. Sebab itulah Eun-taek sangat membenci orang yang tidak menepati janjinya. Orang berkata bahwa mungkin ibu Eun-taek takut karena sangat mencintainya. Ada saat di mana seseorang memilih untuk sembunyi dari orang yang sangat dia sayangi. Orang bisa memahami itu karena dia sedang mengalaminya. Sebenarnya dia memiliki perasaan yang sama dengan Eun-taek dan dia sayang kepadanya. Hanya saja dia terlalu takut untuk menunjukkan jati dirinya dan memilih untuk bersembunyi. Awalnya Eun-taek tidak mengerti maksud dari perkataan Horang. Namun, dia akhirnya mengerti setelah punya kesempatan untuk bertemu ibunya. Pertemuan mereka terasa sangat hampa. Bahkan ketika Eun-taek menyadari bahwa ibunya punya keluarga baru, dia hanya terdiam. Di akhir pertemuan yang singkat itu, ibu Eun-taek mengungkapkan bahwa dia sangat menyesal karena pergi meninggalkan putranya begitu saja. Sebab itulah dia berjanji akan menemuinya untuk berpamitan dengan baik. Tetapi saat itu dia terlalu takut jika harus menghadapi perpisahan untuk kedua kalinya. Ibu Eun-taek meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia selalu menyayanginya. Sejak saat itulah Eun-taek memahami maksud perkataan Horang. Rasa sakit karena telah dicampakkan tidak akan hilang begitu saja. Tetapi Eun-taek sangat bersyukur karena tahu bahwa sang ibu benar-benar menyayanginya. Bagaimanapun, mereka hidup terpisah seperti ini karena keadaan. Dan itu adalah fakta menyakitkan yang harus mereka hadapi. Sohyun tidak bisa tinggal diam. Gerak-gerik Hee-soo yang mencurigakan menarik perhatiannya, dan pencariannya selama ini mulai menemukan titik terang. Pada hari kegiatan rohani berlangsung, dia mendekati Hee-soo sampai akhirnya bisa mengetahui kata sandi ponselnya. Barulah di saat ada kesempatan, dia mengambil ponselnya untuk memastikan sesuatu. Sohyun terkejut saat melihat foto Horang yang tersebar di hari festival, dan dia akhirnya tahu bahwa Hee-soo yang mendalangi semuanya. Setelah menghafus semua foto itu, Sohyun menuntut penjelasan dari Hee-soo yang kemudian menceritakan kejadian di masa lalu. Hee-soo selalu berharap bisa berteman baik dengan Horang saat di SMP, tetapi kemudian dia diabaikan. Satu hal yang tidak disadari Hee-soo adalah fakta bahwa Horang terpaksa mengabaikannya karena saat itu dia berada di bawah tekanan para perisak. Hingga suatu ketika, Hee-soo tidak sengaja melihat Horang saat dia diganggu oleh para senior tepat di hari ulang tahunnya. Itulah sebabnya kenapa Horang trauma dengan hari ulang tahunnya sendiri. Hari kelahiran yang seharusnya dirayakan dan disambut dengan bahagia, justru malah mengingatkan Horang pada tragedi kelam. Dan dia akan selalu mengingatnya, bahkan ketika tahun terus berganti. Sohyun menangis, menyadari bahwa Horang menjauhinya karena dia tidak mau berbagi kesedihan. Horang sengaja mencampakkan Sohyun agar dia tidak terlibat. Berat bagi Horang untuk mengungkapkan semuanya karena mau bagaimanapun itu adalah aib. Sohyun menyesal karena tidak bisa membantu Horang, padahal dia adalah perempuan pertama yang mau bergaul dengannya. Sohyun memiliki masalah ketertarikan, di mana dia merasa lebih nyaman saat berteman dengan laki-laki. Sementara orang-orang di sekitar menganggapnya aneh, Horang justru menyambutnya dengan hangat dan mereka akhirnya berteman baik. Sohyun mengira bahwa Horang mencampakkannya karena sudah memiliki teman baru.
tidak menyadari bahwa sebenarnya dia terjebak dalam penderitaan. Sohyun meminta Hisu mengakhiri perbuatannya dan dia berjanji akan tetap bungkam. Sohyun memilih untuk pura-pura tidak mengetahui kebenarannya demi menjaga rahasia Horang. Namun, tidak lama setelah kegiatan rohani selesai, Hisu melanjutkan aksi balas dendamnya karena dia tidak puas dengan apa yang telah terjadi. Pada awalnya dia ingin membuat Horang malu dengan membuka aibnya sebagai korban, tetapi orang-orang malah mengira bahwa dia adalah pelakunya. Hisu mengambil langkah untuk pura-pura menjadi korban dan menuduh Horang sebagai pelakunya. Sohyun bergegas menemui Hisu tidak lama setelah pengakuan palsunya tersebar di website sekolah. Begitu juga dengan Horang yang ternyata sudah mengetahui bahwa Hisu adalah penyebab dari semua masalah yang terjadi. Hisu meninggalkan banyak jejak dan Horang berhasil mengidentifikasinya. Ternyata tujuan utama Hisu membuat pengakuan palsu itu adalah mempertemukan Horang dengan sahabatnya Sohyun. Horang mengira bahwa Sohyun menikmati semua sandiwara ini sambil pura-pura tidak mengetahuinya. Hisu tersenyum puas, sementara Sohyun berusaha menjelaskan maksud dari perbuatannya ketika Horang pergi dengan sedih. Sohyun mengungkapkan bahwa dia baru mengetahui kebenarannya. Dia sangat menyesal tetapi memilih untuk diam demi menjaga rahasia Horang. Namun, tidak melakukan sesuatu untuk sahabatnya yang menderita ternyata jauh lebih menyakitkan daripada rasa penyesalannya. "Seharusnya kau berpura-pura sampai akhir dan terus mengabaikanku," teriak Horang sambil menangis. Melihat bagaimana Sohyun menyesal malah membuatnya semakin sedih. Dia merasa jauh lebih baik ketika Sohyun tidak mengetahui apa-apa tentang dirinya. Sohyun menjawab, "Mau bagaimana lagi? Kau adalah temanku." Jawaban itu membuat Horang tidak tahu harus bersikap seperti apa. Perasaannya campur aduk dan dia memilih untuk pergi. Hampir semua orang di sekolah mempercayai kebohongan yang dibuat Hisu. Melihat keadaan itu, Horang memutuskan untuk pura-pura menjadi pelakunya dan dia mengakui semua tuduhan yang dilimpahkan kepadanya. Horang merasa jauh lebih baik jika dia dicap sebagai pelaku daripada korban. Menurutnya, terlihat lemah di hadapan banyak orang hanya akan mengundang perisak lain yang mungkin akan mengganggunya di kemudian hari. Itulah yang selama ini dilakukan Horang untuk menutupi kelemahannya. Dia bersembunyi di balik topengnya yang arogan hanya untuk menakuti orang-orang. Dan dia bersikap kasar agar tidak ada yang berani mengusiknya. Namun, setelah melihat kepedulian teman-temannya dan perjuangan laki-laki yang sangat dia sayangi saat menghadapinya, Horang tersadar dan dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya. Horang datang menemui Entek yang sudah menunggunya sejak lama dan dia menceritakan semuanya. Horang percaya bahwa teman-teman barunya saat ini bisa menjaganya, sehingga dia tidak perlu takut jika harus terlihat lemah dan tidak harus pura-pura kuat menghadapi semuanya seorang diri. Setelah hatinya benar-benar siap, Horang mengungkapkan kebenarannya melalui siaran langsung di sekolah. Horang menceritakan apa yang selama ini dia alami, tapi tidak mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Bukan berarti Horang memaafkan para pelaku, hanya saja dia ingin terus melihat ke depan dan bersyukur karena kini dia punya banyak teman yang peduli kepadanya. Sementara itu, Sohyun menyebarkan bukti yang menunjukkan bahwa selama ini Hisu hanya bersandiwara. Hisu yang panik menyalahkan orang lain. Dia berusaha menyeret mereka yang juga ikut menghujat Horang ketika termakan oleh bualannya. Namun, dia sendiri lupa bahwa orang-orang tersebut hanyalah sekelompok manusia tak berotak yang hanya melihat kebenaran dari luar dan suka berspekulasi. Bagaimanapun, semua perhatian kini tertuju kepadanya karena orang-orang cenderung menyukai kesalahan. Segala bentuk simpati yang dia dapat sebelumnya berubah menjadi hujatan dan dia benar-benar dikucilkan. Yosin dan Jae merasa sedih karena baru mengetahui kebenarannya. Orang berterima kasih karena berkat merekalah dia akhirnya punya keberanian. Orang meminta maaf kepada Sohyun dan berterima kasih karena dia sudah peduli kepadanya. Hubungan mereka masih canggung, tapi itu adalah awal yang baik untuk mereka. Semua orang mendapat akhir yang bahagia. Woo-jae menyadari kekurangannya, tetapi dia memilih untuk lebih terbuka kepada Jae, dan itu membuat hubungan mereka semakin harmonis. Yosin tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari Sohyun. Semua kasih sayang yang dia berikan untuknya murni karena cinta, bahkan jika Sohyun tidak menerimanya sekalipun. Sohyun menyadari itu dan tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mencintai laki-laki setulus Yosin. Hanya saja dia belum siap untuk menjalin hubungan. Sebagai gantinya, Sohyun mulai menjadikannya sebagai prioritas. Yosin adalah laki-laki nomor urut 1 di hatinya.
Horang sangat berterima kasih kepada Entek dan dia sangat bersyukur bisa dipertemukan dengannya. Horang tidak pernah menyangka akan menyukainya karena pertemuan mereka pada awalnya jauh dari kata romantis. Horang mengungkapkan perasaannya kepada Entek dan mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Hubungan Horang dengan Sohyun terus membaik dan tali persahabatan mereka kembali terikat. Hisu dikabarkan akan pindah sekolah. Horang memperingatinya untuk sadar diri dan berhenti memikirkan pendapat orang lain. Horang menyarankannya untuk mencari teman yang bisa menerimanya dengan tulus, karena hanya merekalah yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Cerita berakhir ketika Horang menjalani aktivitas sehari-harinya tanpa menggunakan topeng. Dia benar-benar menjadi dirinya sendiri yang hangat dan murah senyum. Dan ketika dia kembali tampil di acara festival, orang-orang menyambutnya dengan baik. Tidak ada yang pasti dalam hubungan, sekalipun itu sudah terikat oleh komitmen. Cobaan akan selalu datang dan itu bisa memperkuat hubungan atau malah menghancurkannya. Jangan pernah mengharapkan sesuatu saat mencintai seseorang, karena jika tidak sesuai harapan, itu hanya akan menimbulkan luka. Lakukan semuanya dengan tulus dan biarkan waktu yang menjawabnya. Mencintai itu mudah, yang sulit adalah memulainya, terutama saat membuka hati. Jangan pernah memaksa seseorang untuk menceritakan masalahnya, karena kita tidak pernah tahu sebesar apa masalah yang menutupi hatinya. Jika memang peduli, terus beri dukungan dan tunggu hingga dia siap melakukannya. Hidup yang kita jalani saat ini bagaikan siaran langsung, tidak ada berhenti atau mundur. Yang bisa kita lakukan adalah terus maju untuk mencapai tujuan. Seperti kata pepatah, belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok. Tetaplah menatap ke depan dan biarkan masa lalu menjadi kenangan.